Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hamba yang diridhoi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang kita lakukan supaya dalam ridhonya, dalam ampunan atau maghfirahnya, dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar menjadi hamba-hamba yang bersaksi, sadar menjadi hamba yang memproses diri, jiwanya untuk dapat dibangun berada di dalam manusia yang sadar, jiwanya bergerak dalam satu kesadaran. Kita sebagai hamba Allah, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Itu sebagai satu ayat yang nyata, ayat yang jelas, ayat yang konkret, bukti bahwa itulah wa min ayatihi, itulah ayat-ayat Dia, ayat-ayat keberadaan Tuhan, dan di antara tanda-tanda keberadaan Dia itu kehidupan kita ini. Kemudian tanda-tanda kehidupan diri kita ini, kamu menjadi manusia yang berada di dalam ridho Allah, di dalam ridhonya gitu ya, dalam fadl rahmatnya. Setelah ayat-ayat bahwa ayatul bayyinah, setelah ayat itu jelas nyata, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa bekerja, kita bisa menambah lakon, bisa menambah pitukon, walau nyatanya saat tingkat mampunya sendiri-sendiri. Itu karena fakta ada itu ayat yang menunjukkan ada keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Itu menunjukkan ada keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kita baca, itu kita cermati, itu kita analisa. Kemudian yang kedua, juga ada ayat-ayat Tuhan yang ada di lingkungan kehidupan ini, dengan segala jenis tanaman-tanaman, satwa, hewan, semuanya juga beraktivitas karena ada energi Tuhan. Sadar bahwa hanya karena ada diri Tuhan kita bisa bernafas, keluar masuknya nafas
itu karena ada diri Tuhan. Ini fakta yang nggak bisa diingkari. Ini fakta, nafakhtu fihi min ruhi, ini fakta. Hanya karena ada tiupan ruh dari Tuhan sehingga Anda bisa beraktivitas. Kemudian kita membaca untuk membangun jiwa atau mental kita, membangun cara berpikir kita adalah cara berpikir yang baik. Kita membangun yang pertama adalah keberadaan batiniah kita. Batiniah kita ini untuk dapatnya dijaga, kita menjaga hati kita, ikhtiar usaha supaya hati kita itu tidak dikotori oleh najisnya perilaku, najisnya akal, pikiran, tidak dikotori oleh kotoran yang dapat menutup fungsinya hati nurani. Kemudian akal pikiran kita untuk memiliki sebuah pola atau pemikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran untuk selalu terjaganya dalam perilaku awas, perilaku waspodo, perilaku yang waspada, perilaku yang tidak dikendalikan oleh ego dan nafsu kita. Perilaku-perilaku ini akal itu menimbang, akal itu mencermati supaya tidak dikendalikan oleh ego merusak, ego keakuan. Kemudian perbuatan itu juga dijaga, adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan, menggambarkan bahwa kita itu hamba Allah, kita itu hamba Tuhan, kita itu hamba yang berproses kembali kepada Allah. Perilaku peduli, perilaku support, perilaku yang tidak dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan, tapi perilaku-perilaku yang mencahaya, perilaku-perilaku yang di dalam terang, perilaku-perilaku yang di dalam cahaya ilahi. Berarti baik perilakunya, pikirannya adalah dapat menyuburkan hati nurani. Perilaku dan pikirannya dapat mengembangkan benih, menumbuhkan benih, membangkitkan benih kebenaran di dalam hati. Di malam Jumat Legi kemarin kita juga telah sampaikan bahwa wama mana'ana an nursila bil ayati ila an kadzdzaba bihal awwalun, bahwa pada saat kebenaran itu diambil alih, kebenaran itu seharusnya al-haq, kebenaran itu hak, kebenaran mutlak itu al-haq, kebenaran yang berada di dalam sistem Tuhan itu al-haq. Al-haq itu min rabbik, al-haq itu adalah dari Tuhan. Al-haq itu mutlak, sifatnya absolut, itu adalah wilayah Tuhan, hak Tuhan, sistem Tuhan, dan ini akan mengalir menuju kepada Tuhan. Itu adalah al-haq
min rabbik, yang asalnya dari Tuhan, maka pasti akan kembali kepada Tuhan. Karena asalnya dari Tuhan, kalau kita berada di dalam kebenaran, maka kita akan berproses kembali kepada Tuhan. Maka cara-cara yang kita lakukan juga jangan cara-cara Tuhan. Kamu belajar karena kamu sadar sebagai hamba, maka itu namanya kamu berada di dalam metode Tuhan, di dalam sistem Tuhan. Kamu bekerja karena sadar sebagai hamba, karena daya kuatmu itu di daya kuat Tuhan. Maka jangan biarkan menguap tanpa adanya aktivitas, tanpa adanya gerak, tanpa adanya satu proses, sehingga semuanya karena sadar bahwa kita sudah oleh Allah diberi wujud Rahman, Rahim, yang dimunculkan dalam kesadaran, maka jiwa kita tergerak untuk melakukan belajar, berkarya, bekerja. Itu karena kita sadar sebagai hamba Allah yang diberi daya kuatnya, sehingga kita akan melakukan aktivitas pemberdayaan diri dan berpikir yang baik, kreatif, syukur, inovatif. Itu karena pijakannya adalah kesadaran kebenaran bertuhan. Maka tidak ada kepentingan, maka kita menata batin kita. Jika ini bersifat kolektif, bersifat bersama, menjadi sebuah tatanan yang harmonis, tatanan negara, tatanan komunitas, tatanan yang baik. Hal-hal yang menghalangi pembulian, mengolok, malas, kemudian menjegal, memotong, mematahkan semangat, itu adalah perilaku syaitoniah, perilaku jiniah, perilaku kemunafikan, perilaku kefasikan, perilaku yang fasik, perilaku orang-orang yang lupa. Itu orang-orang yang menjegal ya, yang saat ini menuju akumulasi situasi itu karena kekosongan batin. Maka di malam Jumat yang lalu saya matur berkata dengan ayat yang saya angkat, wama mana'anna dan seterusnya, itu an-nur sila, bahwa sebuah keberadaan risalah demi keberlangsungan sebagai wujud dari kebenaran al-haq itu min rabbik. Sebuah keberlangsungan bahwa keberadaan risalah kebenaran al-haq min rabbik itu untuk selalu mengada di antara umat manusia, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari fihim ke fihim, dari alaihim min alaihim, dari anfusihim ke anfusihim, dari setiap jiwa ke jiwa, dari setiap zaman ke zaman, dari setiap situasi ke situasi, yang sesungguhnya tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti, tidak ada yang dapat menghalangi untuk menghentikan itu. Walaupun fakta di dalam yang menyadari, yang mengetahui, yang mengenal itu tidak banyak, bisa jadi hanya dalam satu kurun waktu 1-2 begitu. Banyak kan pada saat di zaman Nabi terkenal, di Nabi, katakanlah Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi di antara itu adalah
seperti tersisih, terabaikan, dibuang, disalahfahami, diolok, difitnah. Akan tetapi namanya proses wa mana'a anurasila bil ayati ila kadzdzaba biha, itu selalu terjadi, selalu berproses adanya, bahwa pada saat sang wakil resmi Tuhan yang sekaligus membawa sebuah amanah, yang dimaksud amanah itu bukan masalah jabatan dunia, bukan presiden, menteri, bukan itu bukan intinya, itu kan hanya dampak saja, itu hanya efek samping. Tapi inti amanah itu adalah yang diamanahkan sesuatu yang asalnya dari Tuhan untuk dapat dikembalikan kepada Tuhan. Apa itu? Ruh yang asalnya dari Tuhan, maka ruh ini diproses untuk kembali kepada Tuhan. Ruh dari Tuhan kembali kepada Tuhan, sehingga prosesnya juga cara-cara Tuhan, metode Tuhan, sistem Tuhan. Biasanya yang selalu dihalangi oleh ego, kepentingan, nafsu manusia, nafsu serakahnya manusia, nafsu tomaknya manusia. Setelah diberi daya kuatnya Tuhan digunakan untuk perilaku serakah, angah-angah, tomak, tamak gitu maksudnya. Perilaku-perilaku yang kepentingan dirinya sendiri untuk menumpuk, mencari kehormatan dan pujian dirinya sendiri, padahal daya kuatnya adalah milik Tuhan. Itu yang menjadikan dosa. Itu kan karena tidak amanah. Jadi kalau asalnya dari Tuhan, maka kita sadar bahwa kita asal dari Tuhan, daya kuatnya milik Tuhan, maka kita sadar menuju kepada Tuhan, maka harus mengenali Tuhan, mengenali akhirat. Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya untuk supaya manusia mengenal asal-usul dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Tuhan juga tidak akan meninggalkan manusia, membiarkan seperti hewan kepada manusia. Pasti membuat adanya yang hak membawa risalah supaya mengetahui jalan kembali pulang kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan bahwa manusia dalam proses lahir dari gua garbo ibu, dari perut ibu sampai meninggal dunia sesuai dengan batasan umurnya masing-masing, itu supaya berada dalam hakikat, supaya merasakan, merasakan ketentraman dan kebahagiaan, supaya tidak menjadi orang-orang yang linglung, tidak menjadi orang yang dijajah dan dikuasai oleh dunia material, oleh sistem dunia material. Maka Allah sesungguhnya lakot manallah, Allah sungguh mengadakan bagi manusia itu wakil resmi Tuhan, itba'atha fihim rasul, keberadaannya rasul ini supaya manusia menjadi orang-orang yang beriman, dan orang-orang ini dapat membaca ayat-ayat keberadaan Tuhan dengan nyata, dengan gamblang. Ya walaupun faktanya juga pakai proses jempalian gitu ya, tapi bahwa Allah tidak membiarkan hambanya menjadi manusia liar tanpa pedoman, ya, itu tidak mungkin. Pasti adanya wakil resmi Tuhan, ya, yang pada saatnya entah diakui atau tidak diakui, karena memang tidak butuh pengakuan,
tidak butuh pengakuan, tapi tetap Allah siapkan keberadaannya. Kemudian yang percaya 1, 2 terserah, itu menungso, yang penting kan wis enek kan gitu. Itu ini bukan berarti subjek, itu memang bentuk wujud murah, rahman, rahim, kasih sayangnya Tuhan. Maka sudah seharusnya di antara kita memiliki perilaku cinta kasih. Sekali lagi, dosa itu karena anugerah yang dari Tuhan itu disalahgunakan untuk kepentingan nafsunya, korupsi, mengolok, politik untuk kepentingan dirinya dan partainya tok gitu. Rakyatnya nggak dipikir, rakyatnya nggak diopeni, sing penting keluarganya. Inilah perilaku-perilaku yang merusak, menunjukkan tidak adanya kesadaran bahwa pada dasarnya secara jasad memang tampak berbeda setiap dari diri, wajahnya beda-beda, tetapi nafahtu fihi min ruh, asal daya kuat ruh yang menjadikan ada daya kuat itu adalah dari Tuhan. Ruh ini adalah menunjukkan sesuatu yang asalnya sama, tempat kembalinya sama. Jika ruh ini dikenali keberadaannya, ada yang ditunjukkan wal fadluh wa rahmatuh, tapi itu sedikit sekali yang ditunjukkan mengetahui keberadaan ruh Tuhan itu ila qalila, manusianya yang tahu sedikit sekali, sehingga orang yang sesungguhnya berada di dalam sadar itu juga sedikit. Yang banyak adalah opini, yang banyak itu wawasan, wacana dan opini. Karena ayatnya yang memang jelas, untuk mengetahui keberadaan Tuhan itu hanya ada metodenya, Makanya proses kebenaran dan keberlangsungan kebenaran dalam satu proses gulu wentah rusulana ta'tro atau membadihi rasul. Setiap kali rasul itu setelahnya pasti disusuli rasul-rasul yang tidak akan pernah berhenti hatta yaumil kiamah, sampai kiamat. Atau arsalna rusulana tatro, risalah kerasulan dan keberadaannya sang wakil resmi Tuhan itu tatro, mutawatir, terus menerus, tidak pernah terputus, tanpa henti sampai kiamat kan gitu. Tapi tanda keberlangsungan itu seperti yang saya sampaikan di malam Jumat itu kadzababiha, selalu diingkari, selalu didustakan al-awalun oleh orang-orang di masa lalu, di saat pada saat di zaman Nabi Isa, orang-orang yang mengingkarinya itu mempersiapkan sedemikian rupa karena tandanya itu sudah sangat jelas bahwa an-nursila bil ayati ila an kadzababiha, bahwa sungguh bahwa keberadaan risalah dengan sang wakil resmi Tuhan itu seperti sifat mausuf, seperti bulat dan bundar, bola dan bundarnya kan, itu tidak akan pernah terpisah. Ada proses yang tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Ini sebagai ayat nyata. Proses itu pasti saat jauh sebelum Nabi Isa wafat sudah mempersiapkan. Itulah ayat tanda keberadaan pelanjut jauh sebelum Nabi Muhammad wafat, itu sudah mempersiapkan
sebagai tanda siapa yang melanjutkan jika secara fisik Nabi Muhammad wafat. Ayatnya kan begitu, bahwa Muhammad kan mata pasti meninggal dunia, kan begitu kan. Juga manusia yang makan dan minum dan juga meninggal dunia. Tapi keberlangsungan risalah tidak akan pernah berhenti, dipersiapkan sedemikian rupa jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Justru karena ayat itu sangat jelas siapa yang akan melanjutkan, maka orang fasik, orang munafik itu mereka yang tidak suka atau yang iri, dengki, bahkan dendam. Dia juga membuat cara menutup sedemikian rupa, apalagi setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Sulaiman wafat, setelah Nabi Ismail wafat, setelah Nabi Ishak wafat, setelah Nabi Ibrahim wafat, setelah Nabi Idris wafat, itu semuanya mereka para awalin. Dari titik kita dari sini menyebut awalin, orang-orang pendahulu. Awalin itu karena sepertinya diberi gambaran bahwa kalau kita Islam berarti zaman Nabi Muhammad, orang Kristen berarti Nabi Isa, orang Yahudi berarti Nabi Musa, kan begitu. Awalinya kan di Nabi Musa, di Nabi Isa, di Nabi Muhammad, di Nabi Ibrahim. Itu melakukan pengingkaran, pendustaan oleh orang-orang pendahulu, menutup, memelintir, merubah kebenaran dengan membuat konspirasi demi konspirasi, sehingga orang-orang yang jauh setelahnya seperti kita sekarang itu mengikuti hasil dari konspirasi ke konspirasi. Maka kita menjadi manusia beragamanya bukan fakta, realitas nyata, bersaksi. Karena untuk bersaksi hanya jika ada wakil resmi Tuhan. Kita tidak berada di dalam fakta, realitas. Pertama tadi bersaksi, kemudian kita tidak pernah mengetahui secara konkret, mengenal hakikat dunia, sehingga yang dikenal hanya dunia, walaupun tampak dikemas dengan narasi-narasi hakikat, akan tetapi narasi-narasi ini menunjukkan hanya wawasan atau wacana hasil opini ke opini, sehingga kita menjalankan beragama dalam sistem opini atau pendapat hasil pikiran orang-orang yang kita tokohkan di masa lalu yang diikuti oleh orang sekarang, kan gitu. Kemudian sehingga kita beragamanya adalah ilusi, berbicara akhirat, berbicara surga, berbicara widodari, berbicara ganjaran, berbicara pahala, tapi kita tidak pernah mengetahui realitas fakta ganjaran, fakta realitas surga, fakta realitas widodari, fakta realitas kita berada di dalam satu sistem ilusi. Kemudian sistemnya adalah delusi dan halusinasi, doktrin dan indoktrinasi dengan satu argumen pokok ngene, dalile ngene ya pokoke ngene, tutne pokoke wis nek dalile, dikira dalil itu sebagai realitas, padahal dalil itu dibaca oleh siapa saja. Itulah yang dikatakan bahwa
kadzdzaba biha awalun. Padahal tanda-tanda itu diungkap oleh Allah supaya manusia itu dapat mengikuti kebenaran dalam realitas bersaksi, realitas hakikat dan realitas tujuan hidup. Maka visi yang membangun otak, karena di dalam dada ada kepastian, hilang.